Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu tetaplah pilih yang membuat lelah karena dampaknya kekal dan berdampak panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal. Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan. Karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar, konon masa kecilnya menyedihkan. Ia dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya karena dianggap terlalu bodoh. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajari sendiri Edison. Edison menjalani letihnya dikucilkan oleh sekolah, serta letihnya belajar sendiri di rumah. Hingga suatu ketika ia mempunyai ide membuat sebuah lampu pijar. Ia harus melalui 9.998 kali kegagalan dalam penelitian dan percobaannya untuk berhasil menemukan teknologi lampu pijar. Tentu sangat melelahkan. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama. Sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Bagi seorang muslim, berlelah-lelah dalam menuntut ilmu akan berbuah mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata manusia ia akan mendapat penghormatan dan penghargaan serta kemapanan finansial. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala berlimpah. Sebagaimana firman Allah, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Allah Ta'ala menyukai keletihan seorang muslim dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Belajar hingga terkantuk-kantuk, bersusah payah mendatangi majelis ilmu, meski jauh dan mengeluarkan energi dan biaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan akan jalan yang akan ia dapati di akhirat. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena ria dan kesombongan, maka dia di jalan setan. Sungguh penghargaan yang luar biasa pada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan di akhirat. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan seseorang dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya hendaknya menjadi prioritas bagi seorang kepala keluarga. Sebagian kita mungkin mengira bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala keluarga. Padahal pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah, bahkan lebih baik dari itu. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam sabdanya, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, jika dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, rasa lelah atau capek karena bekerja dalam mencari rezeki halal tidaklah sia-sia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat bagi dirinya, karena akan terbayarkan dengan harta yang diperoleh, dan di sisi lain dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah. Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil selama 9 bulan bahkan dirasakan para ibu dengan keletihan tak terkira. Tidur tidak nyenyak, kesehatan dan kejiwaan terganggu. Semua itu tak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya itu insya Allah akan berbuah pahala. Setiap muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia tatkala ia bersabar. Bahkan hingga duri yang menusuk kakinya akan menghapus dosa-dosanya. Terlebih lelah dan sakitnya seorang ibu dalam melahirkan. Bahkan kalau sekiranya Allah takdirkan sang ibu meninggal dunia karena melahirkan, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Nabi SAW bersabda, dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek jangka panjang yang sangat melelahkan, namun kelelahannya sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak ada sepasang orang tua yang diberi 2 pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi soleh, soleha bukan urusan yang mudah, sungguh berat dan sangat melelahkan. Memiliki harta saja tidak cukup. Betapa banyak orang-orang kaya yang anaknya gagal karena mereka sibuk mencari harta namun abai terhadap pendidikan anak. Mereka mengira dengan uang segalanya bisa diwujudkan, namun uang dibuat tidak berdaya saat anak-anak telah menjadi pendurhaka. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah SAW bersabda, pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita sebagaimana firman-Nya. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ.
dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm 39 hingga 41. Pemirsa Kasana, semua rasa lelah akan berbuat manis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan satu catatan, selama kita menjadi seorang muslim, karena hanya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin buah kelelahan itu sebagai amal ibadah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, apapun kelelahan yang dirasakan tak berdampak pada amalnya. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, bahkan sebesar apapun amal yang membuat dirinya lelah, tidak akan berdampak pada masa depannya di akhirat, bahkan justru neraka yang didapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur 39. Hal inilah yang membuat Khalifah Umar bin Khattab menangisi seseorang yang kepayahan tapi justru neraka yang diraih. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti di suatu tempat ibadah kecil. Ia melihat orang berada di dalamnya. Saat orang itu diberitahu bahwa ada Amirul Mukminin datang, ia berdiri dengan gemetar karena badannya lemah. Melihat keadaan orang yang rajin beribadah itu, Umar menangis. Akan tetapi ketika diberitahu bahwa laki-laki itu adalah orang yang tidak beriman kepada Islam, maka Umar berkata, "Aku tahu bahwa ia bukan muslim, tapi yang membuatku menangis adalah aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bekerja keras lagi kepayahan lalu memasuki api yang panas neraka." Quran Surat Al-Ghasyiyah 3-4. Umar menangis iba sebab jerih payah orang tua itu dalam kala itu. Mungkin Umar berangan, andai saja orang yang giat beribadah ini adalah seorang muslim, pastilah keadaannya di akhirat akan lain. Segala letihnya dalam beribadah akan berbuah pahala dan berbalas surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi 104-105. Pemirsa Kasana, dalam menjalankan peran dan tugas kita selama hidup di dunia, rasa lelah pastilah menghampiri. Semuanya kembali pada kita. Dalam hal apakah kita merasa lelah? Apakah lelah dalam masalah yang Allah cintai, seperti lelahnya seorang ayah dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga, lelahnya pemimpin dalam menjalankan amanah, lelahnya orang tua dalam mendidik anak, atau justru sebaliknya kita berlelah-lelah melakukan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah? Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kita untuk tidak bersikap lemah, takut lelah dalam meraih segala hal yang bermanfaat bagi diri kita. Itulah sebabnya mengapa muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan muslim yang lemah. Muslim yang kuat imannya lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah iman. Sebab keimanan yang kuat akan membuat seorang muslim selalu optimis dan bersemangat dalam meraih segala yang bermanfaat bagi dirinya. Ada sebuah kalimat motivasi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saat ini waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun besok di akhirat adalah saat perhitungan dan tidak ada waktu lagi untuk beramal." Dunia adalah tempat kita berpayah-payah melakukan berbagai amal kebaikan tanpa kita ketahui seperti apakah perhitungan amal kita sebenarnya di sisi Allah Ta'ala.
Apakah lebih banyak pahala ataukah dosa yang justru memenuhi timbangan amal kita? Sementara itu di akhirat kelak adalah saat di mana seluruh amal perbuatan kita selama di dunia dihitung dengan begitu telitinya tanpa ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki amal. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah tunggu datangnya waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah tunggu datangnya waktu sore. Serta gunakanlah masa sehatmu dengan memperbanyak amal soleh sebelum datang masa sakitmu dan masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu." Dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam melakukan segala amal soleh yang dalam mendekatkan kita pada ampunan dan surga-Nya. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 133. Untuk meraih surga, manusia harus berjuang habis-habisan selama hidup di dunia. Sebab jalan menuju surga penuh dengan aral melintang, cobaan dan ujian yang tiada putusnya, baik cobaan berupa musibah maupun kenikmatan dunia. Manusia senantiasa dibisiki setan untuk terus memperturutkan hawa nafsunya agar kelak terjerumuskan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat." Hadis riwayat Muslim. Namun kelelahan yang dirasakan seorang muslim di dunia tak akan pernah lagi ia rasakan saat kedua telapak kakinya telah menjejak di surga. Dalam firman-Nya, Allah menggambarkan betapa bersyukurnya mereka kelak di dalam surga. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal syurga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu." Quran Surat Fatir 34-35. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Kapankah seseorang bisa beristirahat?" Imam Ahmad menjawab, "Jika kita telah menginjakkan kaki di surga, maka di sanalah kita akan beristirahat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr 18. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara hidup di dunia dalam sabdanya, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah pemirsa, demikian kebersamaan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu lelah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.